Bab 1361, Bersembunyi. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Ketahuilah, leher Zhou Yuan menyusut dan terbang menjauh dari clubhouse. Terlihat bahwa Zhou Yuan sangat mengkhawatirkan Zhou Leiyun. Zhou Leiyun tersenyum dan berkata kepada Xia Ruofei, musim panas, saya benar-benar malu. Pintunya sangat disayangkan. Keluarga kami pergi ke generasi Zhou Yuan, dia laki-laki, tetapi dia tidak berdaya. Saya bersama saudara laki-laki saya. Anak ini telah patah hati. Kamu harus menanggung lebih banyak. Berhati-hatilah. Petik 2. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, Zhou Dong, sungguh tidak terlalu serius, hanya beberapa kata, bagaimana saya bisa memasukkannya ke dalam hati saya. Mereka semua adalah anak muda, sedikit emosi adalah hal yang normal. Pendidikan dan pendidikan yang baik adalah. Melihat wajah Zhao Yongjun, Xia Ruofei tidak akan bisa dibandingkan dengan Zhou Leiyun dalam masalah sekecil ini, apalagi ini bukan masalah Zhou Leiyun. Adapun Zhou Yuan, Xia Ruofei dan Zhou Leiyun mengatakan bahwa mereka sangat baik, namun nyatanya mereka juga memahami bahwa pria Zhou Leiyun jelas terlahir dengan kunci emas. Dia tidak mengalami kesulitan apapun sejak kecil, yang membuat kecerdasan emosionalnya agak rendah. Zhou Leiyun tersenyum dan berkata, ya, kalian semua adalah anak muda, tetapi Zhou Yuan masih kecil. Hei, dia ingin menjalani separuh musim panas, dan impian kakakku akan terbangun. Setelah menghela nafas, Zhou Leiyun berkata, jangan katakan dia. Xia Zong, terima kasih atas kemurahan hati Anda hari ini. Saya mencari kesempatan untuk mengundang Anda minum. Kalau begitu aku akan berterima kasih pada Jie Chou dulu. Xia Ruofei tersenyum. Sopan, sopan. Zhou Leiyun berkata, musim panas, jangan ganggu kamu mengobrol dengan teman-teman, aku akan mencari ke sana. Zhou Dong tolong. Xia Ruofei tersenyum. Setelah Zhou Leiyun pergi, Xia Ruofei melihat Ling Yun masih berdiri di satu sisi dan bertanya, Ling Gongzi, apakah kamu masih memiliki sesuatu? Ling Yun benar-benar melihat bahwa Zhou Leiyun begitu rendah di hadapan Xia Ruofei, dia sedikit terkejut. Kerajaan bisnis Zhou Leiyun, setidaknya termasuk dalam 10 perusahaan swasta teratas di Tiongkok, dapat diperingkat sebagai pimpinan perusahaan raksasa tersebut, pengaruhnya tidak dapat dianggap remeh, dapat dikatakan bahwa generasi kedua dan ketiga tersebut adalah salah satunya, Raja Laozi yang pertama berada di urutan kedua, tetapi dia tetap tidak berani tampil di depan Zhou Leiyun. Meskipun Ling Yun telah mendengar banyak legenda tentang Xia Ruofei sejak hari ini, itu hanyalah desas-desus. Hari ini, dia menyaksikan pemandangan menakjubkan ini dengan matanya sendiri. Fluktuasi batinnya cukup besar. Setelah Xia Ruofei selesai, Ling Yun kembali sadar. Dia dengan cepat berkata, oh, tidak ada. Musim panas, saya ingin menjelaskan kepada Anda kesalahpahaman. Zhou Yuan ingin mengenal Wei Wei, saya harus membawanya untuk membawanya. Saya tidak jangan berharap orang ini. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, Ling Gongzi, masalah ini telah berlalu, dan saya belum membahasnya. Tapi, karena Anda adalah teman Zhou Yuan, yang terbaik adalah membujuknya setelah kembali, untuk menjadi orang yang rendah hati. Jika Anda bukan saya hari ini, ubahlah orang yang berpikiran sempit. Bukankah ini kebencian terhadap keluarganya? Ini juga untuk kebaikannya, tidak peduli seberapa besar grup Shengxi, itu selalu perusahaan swasta, tapi jangan karena dia. Alasan grup Shengxi menyebabkan masalah. Musim panas selalu mengatakannya dengan baik. Ling Yun berkata dengan cepat. Ini obat yang pahit. Saya harus menyampaikan kata-kata Anda. Saya yakin Zhou Yuan pasti akan mengingat kata-kata Anda. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis, saya harap begitu juga. Ling Yun melihat Xia Ruofei tidak ingin berbicara dengannya, jadi dia memikirkannya, Xia Zong, Wei Wei, saya punya teman yang telah datang selesai, kalau begitu, aku tidak akan mengganggumu. Ling Gongzi lambat. Xia Ruofei berkata, saya di sini untuk makan dan minum di sini, dan saya harap kalian para anggota akan memberi kami nasihat yang lebih berharga. Tentu. Ling Yun berkata dengan cepat. Song Wei dengan lembut mengangguk dan tidak berbicara. Ling Yun, Zhao Xiafei dan yang lainnya sedikit mengangguk lalu berjalan menuju pintu masuk ruang perjamuan. Setelah Ling Yun kembali ke Beijing, dia juga mendapat banyak teman.
Banyak juga orang yang datang ke lokasi hari ini. Dia sengaja pergi ke pintu untuk menyapa, terutama untuk memberi kesan menarik pada Xia Ruofei. Setelah orang luar pergi, Zhuo Yiyi, yang berada dalam mode bermain, tersenyum dan berkata, "Wei Wei, pesonamu saat ini semakin besar. Zhou Yuan, tempat terbuka super kecil ini selalu mencintaimu, Sisi." Petik 2. Song Wei Jiao memutar daging lembut di pinggang Zhuo Yiyi dan berkata, "Cangkul mati, biarkan kau menertawakannya." Zhuo Yiyi sangat geli dan dengan cepat meminta belas kasihan. Ling Qingsui tersenyum dan tersenyum pada Xia Ruofei, lalu bertanya dengan penuh minat, "Yiyi, apakah Zhu Yuan ini terkenal?" "Itu adalah grup terkenal dari grup Shengxi. Grup swasta berskala 100 miliar. Zhuo Yiyi berkata, "Bukankah itu yang dikatakan Zhou Dong? Generasi berikutnya dari keluarga mereka adalah pria ini, dan di masa depan mungkin dia adalah pewaris grup Shengxi." Ling Qingsui mendengus dan berkata, "Di tas rumput itu. Dia benar-benar ingin mewarisi grup Shengxi, dan dia akan dikalahkan dalam beberapa tahun." Keluarga Ling Qingsui juga merupakan perusahaan bisnis, dan Ling Qingsui sendiri juga merupakan elit manajemen perusahaan. Bagi generasi kedua kaya Zhou Yuan yang tidak belajar apapun, sulit untuk dipandang remeh. Meski grup Shengxi adalah raksasa besar, namun jika pucuk pimpinannya tidak bisa menandinginya, kemungkinan tenggelamnya kapal super ini masih sangat besar, dan memang ada krisis. Grup Shengxi berskala besar adalah sebuah bagian. Daging gemuk, menatap pria gendut itu, jelas merupakan hal yang terburu-buru untuk memulai pesta yang menarik. Zhuo Yiyi berkata sambil tersenyum, "King Sueji, ada 3.000 paku di kapal yang rusak. Terlebih lagi, grup Shengxi yang begitu besar. Bahkan jika dikalahkan, setidaknya orang tidak akan pernah kaya dan sejahtera seumur hidup mereka." "Itu adalah," kata Ling Qingsui sambil tersenyum. "Sepertinya seseorang telah menghadapi pesaing yang kuat." Zhuo Yiyi bersinar begitu dia mendengar matanya, dan dengan cepat bertanya, "King Sueji, izinkan saya mengatakan, kita punya pacar di keluarga kita." Ling Qingsui menyeringai dan berkata, "Maksudku calon pacar Wei Wei. Sekarang dia punya pacar, ini harus ditanyakan padanya." "Aku tidak tahu." Mata Zhuo Yiyi menoleh dan berkata, "Aku tidak benar, salah sekali." Setelah itu, Zhuo Yiyi menatap Song Wei lagi dan berkata, "Wei Wei, kamu pasti punya sesuatu yang membuatku terpesona, kan?" Zhuo Yiyi secara alami dapat mendengar maksud dari ceramah Ling Qingsui, tetapi dia tidak terlalu mengenal Ling Qingsui, jadi tentu saja dia hanya bisa bertanya pada Song Wei. Wajah Song Wei sedikit merah, dan dia berkata, "Di mana itu?" "Jangan katakan itu, Yiyi, kapan kamu menjadi begitu bergosip?" "Zhou Yuan itu, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda adalah pemimpinnya. Sulit untuk menjadi kamu. Lihat generasi kedua yang kaya ini. Apakah kamu ingin aku berbicara dengan Ruisu? Aku ingin mati." Zhuo Yi berkata dengan berlebihan, "Bolehkah aku melihat bantal bersulam seperti itu? Kamu terlalu menghina mataku." Kemudian Zhuo Yi berkata, "Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, ketika kami berbicara tentang gosip rendah di unit kami, saya berbicara tentang orang ini, jadi saya tiba-tiba teringat hari ini." Xia Ruofei melemparkan pandangan polos ke arah Ling Qingsui. Tepat setelah kata-kata Ling Qingsui, Song Wei tidak hanya terkejut, tetapi bahkan Xia Ruofei mengikuti detak jantungnya untuk mempercepat dikatakan bahwa hal-hal antara dia dan Ling Qingsui dan Song Wei telah menyebar, yang pasti akan menyebabkan keributan besar. Ling Qingsuian tersenyum pada Xia Ruofei dan kemudian bertanya, "Yiyi, gosip macam apa yang kamu bicarakan?" "Tidak lebih dari mengatakan bahwa Zhou Gongzi ini adalah bunga dan bunga." Zhuo Yiyi berkata dengan nada meremehkan. Dia dan banyak bintang kecil, model lembut, dan netret telah lolos dari skandal itu, paparazzi. "Saya sering memotret foto wanita berbeda yang masuk dan keluar hotel." Zhuo Yiyi melanjutkan, "Unit kami, gadis gila, sebenarnya mengatakan bahwa meskipun pria ini pria besar, dia tidak peduli. Dia juga bermimpi menikahi istri kaya. Itu hanya kehancuran. Pribadi seperti ini perasaan sama sekali bukan orang yang bertanggung jawab, menurutku itu harus dihancurkan secara manusiawi." Apa pendapatnya tentang seorang wanita? Meskipun Zhuo Yiyi mengkritik Zhou Yuan, tetapi Xia Ruofei mendengarkan dan merasakan segala macam ketidaknyamanan,
terutama senyuman dan senyuman Ling Qingsui datang dari waktu ke waktu, bahkan Song Wei diam-diam menatapnya dengan tatapan kesal. Sekilas, dia bahkan merasa Mang telah kembali. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, mari kita bicarakan hal lain. Generasi kedua dari keluarga yang kalah, apa yang baik untuk dibicarakan? Itu juga benar, kata Zuo Yiyi, lalu dia segera berkata sambil tersenyum, Xia Suaige. Kamu penuh dengan Wei Wei. Oh, momen kuncinya keluar untuk mendukungnya. Juga dikatakan bahwa kartu Wei Wei bebas untuk dikonsumsi. Ekspresi dari sumbernya luar biasa. Haha, tapi kamu tidak bisa bicara tanpa berkata apa-apa. Setelah Wei Wei bisa mengajakku makan putih. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, teman sekelas Yiyi. Pemegang saham. Secara teori, Anda juga istri bos. Sebenarnya berpikir untuk makan putih dan minum. Dan Anda tidak bisa langsung menggantung akun Song Rui juga menggunakan sabuk Wei Wei. Zuo Yi menghela nafas dan berkata, itu benar, tapi hanya itu. Bukankah itu kehilangan uangmu sendiri? Aku harus. Song Wei tidak berkata dengan semangat yang baik, lihatlah keuanganmu penggemar. Bisakah kamu mendapatkan sedikit kemakmuran? Song Rui bisa sekaya Xia Suai. Zuo Yi berkata, dan saya masih sangat besar, saya mengandalkan dia untuk menghasilkan lebih banyak uang di pertemuan Tao Yuan. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, hanya bercanda. Saya akan berbicara dengan Zhao Dao pada akhirnya. Di masa depan, kedua kartu keanggotaan Anda akan menggantung akun saya. Tetapi Anda harus menjelaskannya kepada Song Rui. Kesalahpahaman. Tapi itu tidak baik. Kesalahpahaman apa? Suara Song Rui terdengar di sebelahnya. Katakan cao 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 cao. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Anakmu tidak boleh bersembunyi di sampingnya. Apakah orang seperti itu? Kata Song Rui dengan wajah bangga. Xia Ruofei, Song Wei, dan Zuo Yi semuanya mengangguk pada saat bersamaan. Hanya Ling Qingsui yang kewalahan. Song Rui melihat sembelit dan berkata, aku seperti ini dalam pikiranmu. Ini sangat menyedihkan. Aku baru saja datang dan mendengarkan kalimat terakhir Fei Fei. Apa yang kamu bicarakan? Apa? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, ketika kamu berbicara tentang keluargamu, Yiyi akan hidup. Aku telah berjanji padanya, dan kartu keanggotaannya akan ditautkan ke akunku setelah menghabiskan waktu ini. Ini bukan untuk membiarkan dia mengingat untuk menjelaskannya kepada kamu. Kamu anak itu menganggap Yiyi sebagai harta karun di telapak tangannya. Jika kamu salah paham dan datang dan bersumpah denganku, bukankah aku melakukan perbuatan baik? Song Rui mendengarkan, dan segera berkata dengan ekspresi berlebihan, Yiyi, saya juga pemegang saham Tao Yuan Hui. Kartu keanggotaan Anda dapat menggantung akun saya. Saya tidak mampu untuk mengkonsumsinya. Anda sebenarnya ingin menggantungnya. Akun terbang. Aku hanya bisa bilang, kamu cantik sekali. Song Rui berkata bahwa pada akhirnya, dia akhirnya tidak bisa menahan tawa, dan bahkan menghampiri dan memukul Zhu Yi. Song Rui menunjuk ke arah Xia Ruofei dan berkata, ingat, orang ini adalah tiran lokal yang besar. Tapi setiap kesempatan untuk membunuhnya tidak boleh dilepaskan, pasti seperti hari ini. Ingat, ya, Zuo Yi segera mengangguk. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kamu sudah cukup. Berapa lama ini akan bersama, akankah sang suami ikut bernyanyi? Song Rui memutar matanya dan berkata, kami menyebutnya pemahaman diam-diam. Kamu tidak memahaminya. Semakin banyak tamu yang datang ke upacara pembukaan, dan ruang perjamuan menjadi semakin panas. Yang bisa diundang untuk ikut serta dalam perayaan tersebut bukanlah para selebritis politik dan bisnis yang kaya dan terkenal. Xia Ruofei dan orang-orang di lingkaran ini tidak terlalu akrab dan tidak menyukai hiburan ini, jadi sebagian besar waktu mereka duduk di posisi sudut relatif ini, dan Ling Qingsui, Song Wei dan Zuo Yi mengobrol. Zhao Yongjun, yang berlengan panjang dan menari dengan baik, mengajak Hou Liang dan Su Zixuan bersama di ruang perjamuan. Dari waktu ke waktu, dia berhenti untuk menyapa orang-orang yang dikenalnya dan hanya berbicara beberapa patah kata. Bahkan Song Rui dengan cepat memasuki perannya, membawa segelas anggur di tengah kerumunan. Xia Ruofei, di sudut yang tidak mencolok di mana mereka berada, selalu sunyi. Hal ini terutama karena Xia Ruofei, Ling Qingsui dan bahkan Zhu Yi bukanlah orang-orang di lingkaran Jingcheng. Bahkan Song Wei jarang berhubungan dengan mereka.
Dalam keadaan normal, tidak ada yang berinisiatif untuk menyapa. Proyek Klub Taoyuan, dalam pandangan Xia Ruofei, hanya bermain-main dengan sekelompok teman. Dia tidak pernah berharap mendapat banyak uang dari proyek ini. Ia merasa upacara pembukaan hari ini tidak perlu mendapat perhatian lebih. Tentu saja, mereka tidak akan diberitahu, termasuk Tang Yutian dan Ma Xiong dari Pulau Hong Kong, Tang He, Bapak Amerika Serikat, dan Li Yifu, cucu Amerika Serikat. Namun, Xia Ruofei bukanlah dewa tanpa nama sekarang. Beberapa orang di lingkaran mungkin hanya mendengar suara mereka, tetapi di lingkaran perusahaan komersial, Xia Ruofei juga memiliki beberapa orang yang saling mengenal. Xia Ruofei hanya bercanda, dan dia sangat senang dengan 3 wanita cantik Ling Qingsui, Song Wei dan Zhuo Yi. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjas dan berjas membawa gelas anggur, sambil berbicara dan tertawa, berjalan ke arah Xia Ruofei. Musim panas, kamu akan bersembunyi dari waktu luang. Orang pertama tertawa dengan berani. Xia Ruofei mendongak dan terkejut dengan barisannya. Orang yang baru saja berbicara adalah 5 orang berlengan pendek dan kecil dan ringkas. Dia adalah ketua Dewan Direksi Grup Taojin, yang kini menduduki posisi teratas dalam industri internet di Tiongkok. Lihat saja raksasa internet yang dipanggil Madat oleh netizen. Nilainya memang tidak tinggi, tapi momentumnya sangat bagus. Beberapa dari mereka bersama Ma Yun juga merupakan orang-orang sukses di industri internet, termasuk yang terakhir berpartisipasi dalam konferensi pelepasan krim giok. Perusahaan Taoyuan, seperti Liu Dong dari Jingbei Group, Cheng Hao dari Jumei Mall, Del. Tunggu, selain beberapa orang tersebut, ada juga raksasa legendaris di industri internet Tiongkok, yaitu Ketua Dewan Direksi Penguin Group yang terkenal, Ma Huaying. Penguin Group setelah bertahun-tahun berkembang, tidak terbatas pada bidang perpesanan instan, raksasa ini tentakel perusahaan ada hampir di mana-mana di industri internet, permainan, membaca, e-commerce, pembelian grup, hiburan. Bersama-sama, bagian-bagian ini pasti akan mencakup setengah dari industri internet Tiongkok. Apalagi kedua kuda itu, kantor tetapnya bukan di ibu kota. Gold Rush Group berkantor pusat di kota Qiantang, ibu kota provinsi Jiangsu dan Zhejiang, sedangkan kantor pusat Penguin Group berlokasi di zona ekonomi khusus Shenzhen. Dua kuda sebenarnya terbang dari lapangan untuk menghadiri upacara pembukaan sebuah clubhouse. Hal ini pasti akan menimbulkan gosip yang mendalam di masyarakat. Ternyata itu Ma Zong. Xia Ruofei tersenyum dan menyapanya dan berkata, "Selamat datang. Selamat datang." Kemudian dia langsung menyambut beberapa amnesti internet lainnya. Liu Zong, sampai jumpa lagi, selamat datang. Cheng Zong, nilai wajahnya semakin tinggi, apakah kamu siap untuk beralih ke ritme lingkaran hiburan? Haha, Guo Zong, orang tuamu masih gaya, Pada akhirnya, Xia Ruofei pergi ke Ma Huazhen, dan tersenyum dan berkata, kuda kecil. Nama yang sudah lama ditunggu-tunggu. Hari ini aku akhirnya melihat dewa. Hari ini, Ma Yun dan Ma Huazhen berkumpul. Untuk membedakannya, Xia Ruofei meminta nama yang pintar di namanya. Ia menggunakan julukan kuda kecil dari netizen untuk memanggil MCA, agar tidak memperlambatnya. Dan mudah dibedakan, Ma Huazhen masih merupakan gambaran seorang pria sederhana. Di era ketika praktisi internet menggunakan jeans dan kaos sebagai standar, ketika tampil di depan umum, ia selalu mengenakan jas dan sepatu, dan dasinya sangat rapi. Tentu saja, saat ini semua orang mengenakan pakaian formal, dan MCA tidak terlalu mencolok di kalangan masyarakat. Ma Huaying memperlihatkan senyuman aneh dan berkata, musim panas, kamu bisa memanggilku kuda poni. Poni adalah nama Inggris dari Ma Huazhen. Faktanya, poni berarti poni dalam bahasa Inggris. Xia Ruofei berkata dengan serius, oke, kuda kecil. Ma Yun tidak bisa menahan tawa dan berkata, musim panas, indah sekali. Hua yang terkadang terlalu bangga, ini penyakit, sudah sembuh. Liu Dong dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Xia Ruofei melihat pemandangan ini di depannya, dan ada perasaan aneh. Amnesti internet ini ada di mana-mana di dunia. Di mata banyak orang, orang-orang ini tidak bisa menjadi orang sungguhan setelah bertemu. Jangan terlalu memaksakan otak. Faktanya, mereka seperti teman lama di dunia nyata. Sebagai amnesti dari industri yang sama, persaingan di antara mereka secara alami sangat ketat,
Tetapi orang-orang ini bukanlah miliarder kaya, dan kebanyakan dari mereka berpendidikan tinggi, dan gayanya bagus. Dan persaingan komersial adalah hal yang normal dan tidak mempengaruhi hubungan pribadi mereka. Semuanya, terima kasih atas dukunganmu. Xia Ruofei tersenyum. Datang dan bicara di sini. Saat ini, Ling Qingshui berkata dengan lembut di telinga Xia Ruofei, jika kamu terbang, saya akan mengikuti Wei Wei dan Yi pergi ke sana, ayo bicara. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, oke, aku akan mencarimu nanti. Karena Ling Qingshui dan yang lainnya tidak ingin ikut bersenang-senang di sini, Xia Ruofei pasti tidak akan memaksa mereka. Ling Qingshui dan yang lainnya menoleh ke arah Ma Yun dan kelompoknya mengangguk dan memberi isyarat, lalu berjalan pergi dengan membawa gelas anggur. Xia Ruofei menyapa semua orang yang duduk-duduk, lalu tersenyum. Dan berkata, saya tidak menyangka bahwa orang-orang besar di industri internet datang dengan sangat baik hari ini, menambah banyak kecemerlangan pada taoyuan kami. Urusan musim panas, kita harus mau bergabung. Liu Dong tersenyum, dia masih memiliki aksen Jiangsu Utara yang kuat, tetapi aksen inilah yang membuat orang merasa sederhana dan ramah. Konferensi pelepasan krim otot giok terakhir diadakan di Beijing. Xia Ruofei membiarkan Song Rui membantu Zhang Luo. Saat itu, Song Rui menghubungi Liu Dong melalui temannya Zheng Bang di lingkaran. Maka grup Jingbei menarik beberapa staf bus untuk datang ke konferensi tersebut. Selain itu, Liu Dong dan yang lainnya juga memberikan platform pasta otot giok pada konferensi pers, dan langsung mengumumkan bahwa saluran penjualan dibuka secara bersamaan di 5 platform e-commerce utama. Alasan mengapa Liu Dong secara pribadi hadir terutama karena Zheng Bangjia juga merupakan raksasa di Beijing sejak lama, dan Zheng Bang juga memegang saham kecil di Jingbei Group. Namun, sejak itu, Xia Ruofei dan Liu Dong selalu berkomunikasi melalui WeChat, dan semua orang cukup mengobrol. Jadi di antara orang-orang saat ini, Xia Ruofei dan Liu Dong seharusnya menjadi yang paling akrab dan terbaik. Adapun Ma Yun, Ma Huayu dan lainnya, mereka telah berkumpul. Selain kebetulan, ini juga karena latar belakang Taoyuan yang mendalam. Di sisi lain, ia memiliki hubungan baik dengan Xia Ruofei, atau perusahaan Taoyuan. Belum lagi keluaran dari ember logam maple, Taoyuan Dahongpao dan produk lainnya, hanya krim otot giok yang meledak ini, telah membuat Xia Ruofei terkenal di industri. Meskipun skala aset Taoyuan tidak tertandingi oleh orang-orang yang hadir di sini, mereka adalah nama-nama besar industri internet. Matanya benar-benar menyeramkan, dan mereka semua dapat melihat potensi Taoyuan yang mengerikan. Bahkan jika tidak ada lagi produk baru di masa depan, Taoyuan mengandalkan krim otot giok dan sup yangsin, yang cukup bagi Taoyuan untuk mengambil jalur pertumbuhan seperti bola salju dalam waktu singkat. Semua orang berkumpul dan ingin mengetahui serta memahami Xia Ruofei yang mendirikan perusahaan Taoyuan. Selain itu, banyak orang yang berinvestasi dalam pembagian tanah dalam beberapa tahun terakhir, seperti Ma Yun, Ma Huazhen dan bahkan Liu Dong. Saya ingin mencoba keberuntungan saya dan melihat apakah saya bisa berinvestasi di Taoyuan. Ma Yun bersandar di kursi sofa empuk dan berkata sambil tersenyum, musim panas, kami kebetulan menghadiri KTT Internet di Beijing. Liu Zhonyi berkata bahwa Taoyuan akan mengadakan upacara pembukaan hari ini. Kami semua ingin mengenal Anda. Pengusaha muda Netred, jadi saya tidak mau datang. Ma Huaying yang lembut juga tersenyum dan bertanya, musim panas, kami telah menjadi tamu tak diundang, Anda tidak akan menyalahkannya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, apa yang dikatakan Xiao Mao. Kamu boleh datang, aku terlambat menyambutnya. Bagaimana kamu bisa menyalahkan? Apa kemuliaan? Ini dia. Aku merasa setelah kamu datang ruang perjamuan ini jauh lebih terang. Petik 2. Musim panas terlalu banyak bicara. Ma Hua berkata sambil tersenyum. Ma Yun berkata, musim panas, jangan hanya mengatakan bahwa kamu tidak berlatih. Kamu adalah anggota klub Taoyuan, dan beri kami selusin. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa, Ma Yun menawarkan untuk meminta kartu anggota. Xia Ruofei tentu saja tidak akan menolak mengizinkan internet menjadi anggota klub Taoyuan. Itu sendiri adalah iklan terbaik. Tentu saja tidak masalah. Saya tidak bisa memintanya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dia melambai kepada direktur restoran yang sedang berjalan-jalan di ruang perjamuan dan mengatakan sesuatu kepadanya.
Pengawas restoran mengangguk dengan cepat dan berjalan cepat menuju Zhao Yongjun di kejauhan. Setelah Zhao Yongjun mendapat berita itu, dia memandangnya dengan cara yang aneh. Ketika dia melihat bahwa Ma Yun, Ma Huazhen, Liu Dong dan yang lainnya sangat senang dengan Xia Ruofei, mereka tidak bisa tidak melihat ke belakang, tetapi dia tidak langsung pergi. Sebaliknya, dia berbuat dosa bersama teman-temannya, dan kemudian mengajak direktur restoran ke samping. Zhao Yongjun mengeluarkan setumpuk kartu anggota dari tas dan menghitungnya sebelum menyerahkannya kepada pengawas restoran. Setelah beberapa kalimat lagi, dia berjalan menuju temannya yang lain dengan membawa gelas anggur. Direktur restoran kembali ke Xia Ruofei. Xia Ruofei mengambil tumpukan kartu anggota, tidak melihat nomor di atas, langsung dari Liu Dongfa terdekat, satu orang hadir. Meski kartu berlian hanya mengeluarkan 30 tiket ke dunia luar, Zhao Yongjun tentu saja memiliki perlengkapan cadangan. Tumpukan yang dia berikan kepada Xia Ruofei semuanya adalah kartu berlian. Xia Ruofei berkata sambil berkata, "Setiap bos, Anda dapat mengunjungi bisnis klub kami di masa depan." Kartu berlian ini diberi nomor, dan Xia Ruofei tidak mengirimkannya secara berurutan. Ini benar-benar terganggu. Hal itu untuk menghindari beberapa pebisnis yang saling membandingkan dan menjadikan hal baik menjadi buruk. Jika Anda ingin tahu seperti Ma Yun, Liu Dong, dan Ma Huazhen, meskipun semua orang muncul di permukaan, mereka pasti akan bersaing satu sama lain. Jika Anda bahkan tidak memiliki hati yang kuat dan agresif, Anda tidak dapat membuat perusahaan menjadi besar. Ma Yun mengambil kartu anggota dan berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda masih menyebutkan keuntungan klub di musim panas?" Xia Ruofei berkata, "Saya tidak suka bos keluarga besar, kecuali perusahaan kecil, klub ini juga. Tidak bisakah Anda peduli?" Ma Yun-sen mengarahkan jarinya ke arah Xia Ruofei dan berkata sambil tersenyum, "Musim panas, tidak ada bisikan di depan orang-orang Ming. Anda bukan perusahaan kecil. Anda bisa berbohong kepada orang lain, apakah kami masih belum tahu?" Liu Dong, Cheng Hao dan lainnya semuanya telah bergabung. Krim otot giok Taoyuan sangat populer di platform e-commerce teratas. Bagi para bos ini, data penjualan bukanlah rahasia sama sekali, dan margin keuntungan industri kosmetik masih sangat besar. Krim Yuji hampir selalu dalam keadaan kekurangan persediaan hanya yang satu ini, dan kecepatan menghasilkan uang bisa dibayangkan. Terlebih lagi, produk Taoyuan Company lainnya, meski kemampuan menyerap emasnya lebih buruk dibandingkan krim otot giok, namun bukan butik di bidangnya. Dapat dikatakan bahwa citra butik perusahaan Taoyuan kini telah mengakar kuat di hati masyarakat. Perusahaan seperti itu, potensi pengembangannya bisa dikatakan tidak ada habisnya. Mal selalu berbicara tentang kekuatan, Taoyuan akan terbuka, bidang internet ini dapat bersatu, meskipun semua orang berpartisipasi dalam KTT internet di Beijing, tetapi lebih karena hampir semua orang cukup optimis terhadap prospek pengembangan perusahaan Taoyuan. Xia Ruofei memohon belas kasihan dan berkata, "Bu, Anda tidak bisa membunuh saya. Jika Anda adalah kelompok berlapis emas, bahkan jika Anda turun, itu lebih besar dari perusahaan Taoyuan saya. Sekarang nilai pasar perusahaan saya adalah yang teratas. Hanya 10 atau 20 miliar. Nilai pasar grup Taojin telah melampaui angka 100 miliar. Jika dilihat dari volumenya, perusahaan Taoyuan memang kecil di depan grup Taojin." Ma Yun berkata dengan serius, "Nilai pasar tidak berarti apa-apa, perusahaan Anda belum terdaftar." Ini adalah pengakuan Xia Ruofei. Nilai perusahaan Taoyuan jelas bukan titik yang terlihat dari sisi baiknya, nilai merek tidak berwujud, dan nilai kekayaan intelektual yang secara eksklusif dikuasai Xia Ruofei. Sulit untuk diukur. Terlebih lagi, kekayaan sebenarnya Xia Ruofei jauh lebih banyak daripada dana Taoyuan saat ini di rekening luar negerinya, yang setara dengan beberapa perusahaan Taoyuan. Dan ini adalah arus kas murni. Bahkan jika Ma Yunfu bisa menjadi musuh, sama sulitnya baginya untuk menghasilkan lebih dari 10 miliar dolar. Pada saat ini, Ma Huazhen, yang belum pernah berbicara, tiba-tiba berkata, "Xia Zong, Anda memiliki kerjasama dengan beberapa dari Anda di sini, tetapi Anda tidak dapat membicarakannya. Grup Penguin kami juga sangat tertarik untuk bekerja sama dengan perusahaan Anda." Petik 2. Xia Ruofei tertegun dan bertanya sambil tersenyum, "Adik, apakah kita punya ruang untuk bekerja sama?"
Sepertinya ini bukan industri. Sebenarnya, perusahaan Taoyuan dianggap sebagai ekonomi real. Tidak banyak interaksi dengan perusahaan internet. Kerja sama dengan platform e-commerce ini juga karena pihak lain sudah menguasai salurannya. Dalam arti sempit, ini bukanlah kerja sama yang erat. Intinya, ini kecil. Tidak ada perbedaan antara toko dan toko di platform Taojin Group atau Jingbei Mall. Penguin Group sebelumnya mencoba terlibat dalam bidang e-commerce, dan meluncurkan platform dengan grup Taojin ke Jingbei Mall. Saat memainkan e-commerce di Penguin Group, tidak ada Jingbei Mall di industri ini. Namun usaha Penguin Group di bidang e-commerce pada dasarnya berakhir dengan kegagalan. Kini, meski Penguin Group memiliki platform e-commerce investasi, ia hanya sebatas kepemilikan saham investor. Ma Huayu tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin tidak ada ruang untuk kerja sama? Sekarang saya telah memasuki era Internet of Things, internet terhubung dengan segalanya, dan industri internet serta industri manapun dapat bekerja sama. Tidak ada yang salah dengan ini. Internet of Things telah diperkenalkan selama beberapa tahun. Perkembangannya sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Yang paling umum adalah rumah pintar dan mobil tanpa pengemudi. Karena itu, Xia Ruofei masih belum bisa memikirkan kerjasama apapun antara Taoyuan dan Penguin. Ma Huayu berkata sambil tersenyum, Xia Zong, baru-baru ini, grup kami memiliki terlalu banyak arus kas, tidak ada tempat untuk dibelanjakan, apakah Anda tertarik untuk membiayai? Ketika Ma Yunyi mendengarkan, dia tidak bisa menahan senyumnya dan berkata, untuk waktu yang lama, saya masih ingin mengumpulkan uang. Ma Huazhen sepertinya tidak mendengarnya. Dia memandang Xia Ruofei dan berkata, 500 juta koin Huaxia, saya hanya membutuhkan 10% saham, dan hak suara dapat diberikan kepada Anda. Selain itu, dari 5 miliar ini, salah satunya dapat diberikan kepada pemegang saham kas keluar. Ketika Ma Huazhen mengatakan ini, Ma Yun, yang ingin mengejek beberapa kata, tidak bisa menahan nafas. Bahkan Xia Ruofei tidak bisa menahan perasaan sedikit pun. Saya harus mengatakan bahwa kondisi yang dibuka MCA terlalu bagus. Penilaian perusahaan Taoyuan lebih dari 1 miliar yuan, dan puncaknya kurang dari 2 miliar, dan MCA secara langsung memberikan penilaian 5 miliar. Dan 5 miliar lembar saham dari 10% saham tersebut adalah investasi murni-murni, bahkan hak suara pun tidak. Selain itu, pemegang saham masih bisa menguangkan 1 miliar. Kita harus tahu bahwa dalam keadaan normal, uang yang diperoleh dari pembiayaan perusahaan akan diinvestasikan dalam operasional perusahaan. Hanya jika kedua pihak sepakat sebelumnya barulah mereka dapat diuangkan dalam proporsi tertentu. Tentu saja, dengan rasio kepemilikan saham Xia Ruofei saat ini, apa yang disebut penarikan tunai pemegang saham pada dasarnya adalah uang tunai dari dirinya. Perusahaan Taoyuan telah berkembang hingga saat ini, Xia Ruofei belum menginvestasikan banyak uang. Jika Anda mentransfer 10% saham, Anda akan dapat menguangkan 100 juta yuan, dan masih memiliki lebih dari 80% saham perusahaan, dan memiliki kendali mutlak atas perusahaan. Ini untuk mengubah seorang wirausahawan, saya khawatir kepala sekolah akan benar-benar terpana dengan kebahagiaan yang tiba-tiba ini, dan kemungkinan besar akan menyetujui rencana pembiayaan MCA. Namun, perusahaan Taoyuan tidak kekurangan uang sekarang. Xia Ruofei sendiri tidak kekurangan uang. Dia tidak akan mencairkan sahamnya untuk dana ratusan juta. Oleh karena itu, Xia Ruofei hanya berada pada saat itu, dan ada sedikit perubahan. Dia dengan cepat menunjukkan senyum meminta maaf dan berkata, maaf, Xiao Mage, perusahaan tidak memiliki rencana untuk mengumpulkan dana. Jika memang demikian di masa depan, pembiayaan, saya akan mempertimbangkan grup Penguin untuk pertama kalinya. Ma Huaying mau tidak mau mengungkapkan kekecewaannya, tetapi sikap Xiao Mao selalu sangat baik. Dia segera menunjukkan senyuman dan mengangguk dan berkata, oke, jangan lupa, selain itu, kapan musim panas selalu membutuhkan dana, Anda dapat menghubungi saya langsung, rencana pembiayaan saya akan selalu efektif. Tidak masalah. Terima kasih, cinta Xiao Mage. Xia Ruofei mengangguk. Pembiayaan, terkadang seperti perjudian, sebagian besar pembiayaan premium, tidak lebih dari prospek pengembangan startup ini lebih optimis, terus terang, bagian premiumnya adalah berjudi, tentang prospek masa depan. Jelas sekali,
MCA sangat optimis dengan prospek Taoyuan. Ma Yunyi langsung berkata, musim panas, kami juga sangat tertarik dengan Gold Rush Group. Jika Anda ingin menggalang dana, jangan lupakan saya. Dan kita tidak memiliki hubungan. Pupuk tidak mengalir keluar ladang. Liu Dong, Cheng Hao dan yang lainnya juga telah menyatakan minat mereka untuk berinvestasi di perusahaan Taoyuan. Xia Ruofei dengan senang hati menyetujui cek singkat seperti itu. Xia Ruofei dapat dibuka dengan santai, tidak lebih dari menjual perasaan pribadi, dia sama sekali tidak bermaksud mencantumkan Taoyuan, pembiayaan bahkan lebih mustahil. Xia Ruofei dan para pengusaha internet ini bersenang-senang berbicara satu sama lain, ini semua ada di industri internet, menonjol dari yang lain, dan yang lainnya. Pengalaman mengelola perusahaan sangat kaya, banyak pandangan yang memberikan inspirasi besar bagi Xia Ruofei. Dalam obrolan tersebut, Xia Ruofei menemukan bahwa Liu Dong, yang biasanya dalam suasana hati yang baik, tidak begitu tinggi hari ini, dan ada sedikit kesedihan di antara kedua alisnya. Xia Ruofei agak aneh, sama seperti Liu Dong yang duduk di sebelahnya, jadi Xia Ruofei berbisik di masa lalu dan bertanya, Liu, saya merasa minat Anda tidak terlalu tinggi. Apakah sulit untuk bertemu? Penampilan Liu Dong tampak canggung. Dia secara tidak wajar menatap mata Xia Ruofei dan bertanya dengan cara yang aneh, kamu belum membaca berita baru-baru ini. Sekilas tentang Xia Ruofei, dia hampir terlalu sibuk selama ini, dan dia benar-benar tidak terlalu memperhatikan berita. Benarkah barang-barang Liu Dong terkenal? Memikirkan hal ini, Xia Ruofei tersenyum pahit, saya sibuk akhir-akhir ini, saya tidak terlalu memperhatikan berita. Liu, apa yang terjadi pada akhirnya? Bisakah saya membantu saya? Liu Dong dapat melihat bahwa penampilan Xia Ruofei tidak palsu, dan nadanya sangat tulus. Dia tahu bahwa Xia Ruofei benar-benar tidak mengetahui urusannya. Namun, Liu Dong tidak bisa menahan nafas lega. Dia berkata, terima kasih atas niat baik Xia, tapi hal ini, saya khawatir Anda tidak dapat membantu apapun. Xia Ruofei melihat bahwa Liu Dong tidak mau mengatakan lebih banyak, dan dia tidak berniat untuk mengejarnya lagi. Bagaimanapun, setiap orang memiliki asteris. Karena Liu Dong sulit untuk dibicarakan, maka sudah pasti masalah ini tidak boleh dibicarakan. Pada saat ini, Ma Yun, yang duduk di sisinya, tersenyum dan berkata, Xia Zong, Liu ingin menyampaikan beberapa kata baru-baru ini. Kemudian, penyelidikan Ma Yun memandang Liu Dong dan bertanya, Jenderal Liu, saya bilang itu tidak masalah. Liu Dong tersenyum dan berkata, jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Beritanya tersebar ke seluruh dunia. Bahkan jika kamu tidak mengatakannya, Xia selalu mengetahui berita seluler. Ma Yun haha tersenyum dan berkata, Jenderal Liu, jangan terlalu banyak berpikir. Pasti ada jalan sebelum mobil, kesulitannya hanya sementara. Mata Liu Dong menunjukkan sedikit kehalusan dan berkata, itu pasti. Saya memulai dari bisnis Zhongguancun, dan saya tidak pernah menemui berbagai kesulitan. Bukankah semuanya sudah selesai? Ma Yun Chao Liu Dong mengangkat ibu jarinya dan berkata, meskipun kita kompetitif, saya menghargai kekuatan Anda. Liu Dong dengan enggan melambaikan tangannya dan berkata, Mas selalu jangan bunuh aku. Ma Yun tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal, tetapi berbalik dan berkata kepada Xia Ruofei, musim panas, sebenarnya, kamu bisa melihatnya ketika Anda membuka headline atau Weibo. Liu tidak terlalu beruntung selama ini. Sederhana saja, konon dia dijadikan permainan di Italia beberapa waktu lalu, dan sekarang dia terjebak dalam pusaran air dan menghadapi situasi internal dan masalah eksternal. Ma Yun berkata di sini, tersenyum pada Liu Dong dan bertanya, Liu, benarkah aku mengatakan ini? Liu Dong berkata sambil tersenyum, sangat objektif. Italia, hati Xia Ruofei sedikit bergerak. Namun, Ma Yun jelas karena Liu Dong juga hadir, jadi beberapa kata tidak diketahui. Xia Ruofei memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, Jenderal Liu, saya sangat ingin melihatnya. Apa yang membuat Anda begitu khawatir? Liu Dong berkata tanpa daya, Anda dapat menggunakan ponsel Anda untuk menontonnya. Sekarang semua berita media besar tersebar, meskipun berita tersebut benar-benar palsu, dan kebanyakan dilebih-lebihkan, tetapi situasi keseluruhannya hampir seperti itu. Oh, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Dia mengeluarkan ponselnya dan membuka klien berita.
Benar saja, dia melihat berita tentang Liu Dong di layar pertama. Xia Ruofei membuka berita itu dan melihatnya dengan cermat. Liu Dong tampak sedikit malu. Dia baru saja bangun dan pergi ke sofa seberang untuk duduk dan mengobrol dengan orang lain, seperti MCA dan Cheng Hao. Banyak sekali berita tentang Liu Dong yang menjadi headline, namun kualitas artikel media kurang baik, dan kredibilitasnya tidak setinggi media resmi. Xia Ruofei juga memegang banyak artikel dengan mentalitas memahami situasi. Segera dia memiliki pemahaman umum tentang berbagai hal. Sebenarnya konteksnya tidak rumit. Liu Dong sedang dalam perjalanan bisnis ke Roma di Italia beberapa hari yang lalu. Akibatnya, ia menemui lompatan peri, yang membuatnya sangat malu, dan badai belum mereda hingga saat ini. Xia Ruofei telah lama mengendalikan Taoyuan. Sekarang bukan veteran yang tidak mengerti apapun pada saat itu, jadi tidak mudah untuk melihat masalahnya. Sekarang jelas ada masalah di grup Jingbei, dan di pasar modal, selalu terjadi gejolak dan nilai pasar menyusut. Hal yang paling penting adalah bahwa dalam kasus yang sangat sederhana, polisi dan jaksa Romawi lambat dalam menarik opini konklusif dan membiarkan segala jenis berita tersebar. Ini jelas bukan hal yang sederhana. Untuk menghemat uang, seseorang harus memanipulasi masalah ini. Setelah Xia Ruofei memahami situasi umum, hatinya secara bertahap memiliki inti untuk menilai semuanya. Itu terletak pada aspek-aspek yang relevan dari Roma. Jika polisi bisa menanganinya secara efisien, segalanya akan menjadi lebih sederhana. Semakin cepat kesimpulan tercapai, semakin cepat Liu Dong bisa bebaskan tangan Anda untuk menyelesaikan segala macam masalah internal dan eksternal, dan bahkan mengambil kesempatan untuk membersihkan bagian dalam. Hal buruk bisa saja berubah menjadi hal baik. Bagaimanapun, grup Jingbei adalah perusahaan yang sangat besar, sulit untuk menghindari kotoran dan kotoran. Jika Anda bisa memanfaatkan ini sebagai peluang, bukanlah hal yang baik untuk melakukan pembersihan sendiri pada pisau bagian dalam. Kesan Xia Ruofei terhadap Liu Dong sebenarnya cukup bagus. Tokoh legendaris di industri internet ini memulai dari awal, dan suasananya juga berani. Terakhir kali Krim Yuji dirilis, Liu Dong secara pribadi menghadiri acara tersebut, dan juga menarik beberapa staf bas untuk datang dan bergabung, meskipun ini adalah wajah adik laki-laki Song Rui, Zheng Bang, tetapi perasaan pribadi ini adalah suatu keharusan. Memikirkan hal ini, Xia Ruofei berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bos, semuanya bebas, aku akan tinggal bersamamu dulu." Setelah itu, Xia Ruofei mengangguk kepada semua orang dan kemudian menunjuk ke pintu samping ruang perjamuan. Setelah meninggalkan ruang perjamuan, dia meminta staf layanan untuk membukakan ruang yang tenang untuknya dan berjalan masuk. Xia Ruofei menemukan nomor telepon Lu Hai, orang yang bertanggung jawab atas kemudi Italia Hongmen dari ponsel, dan memutar nomor itu secara langsung. Setelah bunyi dering dari lubang suara, Lu Hai, yang berada jauh dari Milan, Italia, akhirnya menjawab telepon. Ada banyak kelelahan dalam suaranya, dan ada sedikit kemarahan di saat yang sama. "Hei, siapa?" Xia Ruofei pertama kali terkejut, tetapi segera terlihat bahwa Italia 6 jam lebih cepat daripada Huaxia. Sekarang sudah jam 10 pagi, artinya di Milan masih jam 3 atau 4 pagi. Ini adalah waktu ketika seseorang tidur paling nyenyak. Saat ini, saya dibangunkan oleh telepon berdering, dan semua orang berubah. Xia Ruofei menebak bahwa Lu Hai memperkirakan dia tidak akan membuka matanya, dan dia akan mendengarkan telepon ketika dia tersandung, sehingga suaranya akan terdengar sebal. Xia Ruofei berkata, "Ah hai, ini aku, Xia Ruofei." Lu Hai mendengar kegembiraan sesaat, dan rasa kantuk yang mendalam menghilang dalam sekejap. Dia tiba-tiba duduk dari tempat tidur dan berkata dengan nada hormat, "Ternyata itu Tuan Xia. Saya benar-benar malu. Saya belum bangun sekarang, jadi saya punya sedikit nada. Kataku bahwa aku malu untuk menjadi benar." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya tidak mempertimbangkan faktor jet lag yang mengganggu impian Anda." Tidak ada, tidak ada." Lu Hai berkata dengan cepat, "Tuan Xia, dengan senang hati saya dapat melakukan sesuatu untuk Anda. Jika Anda memiliki instruksi, katakan saja." Posisi Xia Ruofei dalam benak Lu Hai cukup tinggi. Ketika Xia Ruofei pergi ke Italia, Li Yifu mengungkapkan bahwa dia lebih terhormat daripada status musim panas. "Lu Hai,
yang telah lama mengagumi keterampilan, musim panas, saya lebih menghormati Xia Ruofei. Terlebih lagi, ketika Xia Ruofei berada di Italia, dia memberi Lu Hai dan beberapa saudara di divisi Turin hadiah untuk menggambarkan batu giok dari susunan pelindung dasar. Dengan batu giok ini, ia akan mampu menghentikan serangan pembunuhan. Bahkan jika giok pelindung ini menggambarkan metode susunan pelindung paling dasar, setelah pemicuan pasif pada dasarnya, Yu Pei akan hancur, tetapi bagi Lu Hai dan yang lainnya, ini sudah menjadi harta yang tak ternilai, terutama bagi mereka yang telah melewati pisaunya. Bagi saudara-saudara kehidupan, ini setara dengan kehidupan ekstra. Oleh karena itu, rasa hormat Lu Hai terhadap Xia Ruofei benar-benar tulus. Xia Ruofei mendengar kata-kata itu, dan dia tidak lagi berkeliaran. Dia membuka pintu dan bertanya, "Ahai, pengusaha Tiongkok Liu Dong, tahukah Anda?" Lu Hai tersenyum dan berkata, "Tuan Xia, hal ini adalah berita pengeboman di Italia, terutama di kalangan Tiongkok. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahuinya? Ketahuilah, ini membuatku tidak membuang-buang kata-kata." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, lalu berkata, "Ahai, Liu Dong adalah teman baikku, dan kali ini jelas dirancang, jadi aku ingin membantunya." Xia Ruofei berpidato, dan Lu Hai merasa bahwa dia berkewajiban. Dia tidak ragu untuk bertanya, "Tuan Xia, apa yang harus saya lakukan?" Xia Ruofei berkata dengan tenang, "Italia. Saya berharap untuk menutup kasus ini sesegera mungkin. Tentu saja, kesimpulannya adalah yang terbaik untuk menguntungkan Liu Dong." "Ahai, polisi Romawi Italia dan jaksa penuntut sengaja menunda waktu, Hongmen adalah terpengaruh di sisi resmi. Bagaimana kekuatannya? Apakah ditutup secepat mungkin?" Lu Hai berpikir sejenak. Seharusnya tidak ada masalah. Setelah kejadian terakhir, pengaruh warga Hong Kong di Italia jauh lebih besar dari sebelumnya, dan kami juga punya teman seperti senator. Minta mereka untuk maju dan memberikan tekanan. Itu kerja keras bagimu, kata Xia Ruofei. Kamu terlalu sopan. Lu Hai berkata dengan hati yang tulus. Semua orang adalah orang China, dan Liu berada dalam jebakan di Italia. Kita juga pantas membantu. Faktanya, jika bukan pembukaan Xia Ruofei, Lu Hai secara alami tidak akan menggunakan Liu Yong sebagai orang Tiongkok untuk menggunakan sumber dayanya sendiri untuk membantu. Bagi Xia Ruofei, Lu Hai adalah orang kepercayaan Li Yifu. Dengan sumber daya yang menggunakan kemudi Italia Hongmen, tidak ada beban psikologis, dan tidak ada rasa takut disalahkan. Lu Hai benar-benar berhutang budi pada Xia Ruo. Terbang orang besar. Kemudi Italia dapat menghadapi situasi saat ini, dan itu tidak dapat dipisahkan dari solusi Xia Ruofei kepada keluarga Jerman, apalagi batu giok ajaib. Setelah berbicara beberapa patah kata, mereka menutup telepon. Xia Ruofei kembali ke ruang perjamuan dan tidak memberitahu Liu Dong bahwa dia tidak dapat menentukan berapa lama Lu Hai dapat menangani masalah ini. Sekarang tidak perlu berbicara dengan Liu Dong. Jika segala sesuatunya tidak dilakukan dengan baik, dia akan bahagia. Xia Ruofei tidak menyebutkannya, Liu Dong bahkan tidak mengambil inisiatif untuk mengangkatnya. Semua orang melupakan hal ini, dan dengan mudah bersandar di sofa untuk mengobrol. Segera, jamuan makan dingin yang merayakan pembukaan klub Taoyuan dimulai dengan tepuk tangan. Zhao Yongjun, yang seperti pengantin pria, mengambil mikrofon nirkabel di tangannya dan melangkah ke panggung kecil di depan ruang perjamuan. Upacara pembukaannya tentu saja sangat sukses. Zhao Yongjun, Song Rui dan lainnya semuanya terkemuka di dunia. Para tamu yang diundang hari ini bukanlah pemimpin di lingkarannya, mereka adalah pengusaha kaya yang sangat berpengaruh, jadi wajar saja jika mereka diangkat oleh semua orang. Zhao Yongjun hanya mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian mengumumkan bahwa jamuan makan dingin akan dimulai. Setiap orang bebas untuk antar jemput di ruang perjamuan, dan teman-teman yang akrab satu sama lain merasa kedinginan. Untuk menciptakan suasana, Hou Liang juga mengatur beberapa penyanyi populer untuk bernyanyi. Di mata orang awam, barisan penyanyi yang bertanggung jawab atas misi pemanasan sangatlah mewah. Bahkan sebagian besar konser mungkin tidak dapat mengumpulkan begitu banyak bintang lini pertama. Pada upacara pembukaan klub Taoyuan, sebenarnya hanya pemanasan. Peran itu, semua bintang ini bebas tampil. Di satu sisi, Hou Liang adalah putra Hou Tai. Sumber daya di dunia hiburan sangat menakutkan.
Orang-orang yang tergabung dalam lingkaran ini secara alami ingin berteman baik dengan Hou Liang. Di sisi lain, Taoyuan akan menjadi acara sosial kelas atas, dan para bintang secara alami terpesona oleh tempat-tempat seperti itu. Oleh karena itu, meskipun pertunjukannya gratis, ada banyak bintang yang bergegas. Hou Liang memilih beberapa dan memutuskan susunan pemain saat ini. Seorang bintang yang kopinya tidak cukup, meskipun itu sebuah postingan, tidak ada kesempatan untuk datang. Setelah Ling Qingsui mulai makan dingin, dia juga pergi ke dapur pribadi Ling Ji untuk berkeliling. Kesempatan hari ini juga sangat penting untuk dapur pribadi Ling Ke. Meskipun kemampuan Wu luar biasa, ia juga merupakan murid magang yang sangat dihargai oleh Ling Xiaotian, tetapi Ling Qingsui masih agak khawatir. Meski jamuan upacara pembukaannya disebut makan malam dingin, sebenarnya ada banyak sekali hidangan panas. Sebenarnya mirip dengan tipe buffet, namun skalanya lebih besar dan spesifikasinya lebih tinggi. Beberapa hidangan khas hidangan pribadi Ling Qi juga akan dipajang pada jamuan makan dingin tersebut. Termasuk dinding rahasia lompat Buddha. Wu Xiqiong bergegas ke Beijing untuk memulai persiapan beberapa hari yang lalu. Hidangan ini akan menjadi papan nama di ibu kota Beijing di masa depan, jadi dia tidak berani mengabaikannya. Saat ini, di sekitar ruang perjamuan, terdapat meja makan panjang yang dikelilingi oleh berbagai jajanan dan makanan lezat. Yang paling mencolok adalah meja pertama di depan pintu, dengan deretan toples eye-catching yang tertata rapi. Ada 5. Toples ini diletakkan di rak yang dirancang khusus di atas meja dengan sirkulasi air panas sebagai insulasi. Inilah rahasia tembok lompat Buddha yang telah disiapkan beberapa hari terakhir. Saat ini, toples yang digunakan untuk memasang dinding Buddha juga dibuat khusus. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari tembok Buddha yang biasanya dijual di rumah-rumah pribadi. Itu terlihat seperti sebotol anggur. Lapisan bahan di dalamnya sangat padat. Setiap bahan benar-benar sesuai dengan bahannya. Standar ditangani dengan sangat baik. Bahan-bahan ini sudah sangat mahal. Sebelum hidangan dingin dimulai, mulut toples ditutup dengan daun teratai. Semua orang tidak merasakan sesuatu yang aneh. Paling-paling saya melihat beberapa toples besar tergeletak di sana, sedikit penasaran. Di awal hidangan dingin, staf layanan melepas segel mulut toples, dan aroma kaya yang istimewa tiba-tiba menyebar di ruang perjamuan. Tamu hari ini tidak kaya dan mahal, makanan enak apa yang belum dimakan. Namun semua orang masih tidak bisa menahan godaan dari wewangian ini, dan mereka mencari ke arah sumber wewangian tersebut. Seseorang segera mau tidak mau berjalan membawa piring itu. Saat ini, staf layanan dari seluruh klub Taoyuan pada dasarnya terkonsentrasi di ruang perjamuan. Bagi mereka, ini adalah pertarungan sesungguhnya, pertama setelah klub dibuka, jadi semua orang bersemangat. Ketika para tamu sampai di dinding Sang Buddha, mereka segera mendatangi pelayan untuk menyajikannya, dan mereka mengeluarkan segala macam bahan dari toples. Permen karet, ayam, kaki babi, abalon, telur puyuh. Masing-masing bahannya memancarkan aroma yang menarik. Aroma ini menyatu dan memiliki daya tarik tersendiri. Banyak tamu yang mau tidak mau menelan ludahnya. Telah menelan air. Segera, meja panjang di dekat dinding lompat Buddha menjadi tempat paling ramai, dan para tamu yang tergoda oleh makanan terus berdatangan. Setelah semua orang mencicipinya, mereka semua terkesan dengan rasa yang indah ini, dan pujian pun datang silih berganti. Zhao Yongjun dan yang lainnya juga mengambil kesempatan untuk mempromosikan gelombang anak musim dingin. Tembok lompat Buddha ini lumayan. Kami memiliki dapur pribadi di dalam klub Taoyuan. Tembok lompat Buddha ini adalah hidangan khas dari dapur pribadi. Para master diundang secara khusus dari pihak Sanshan. Kerajinan itu benar-benar asli. Ada waktu untuk membawa lebih banyak orang. Cobalah. Guozong, aku tidak menyombongkan diri. Apakah tanda tangan Buddha melompati tembok itu rasanya kelas 1? Lain kali kamu ingin mencicipinya, kamu bisa langsung pergi ke dapur pribadi Ling Yuan kami, tapi ingatlah untuk memesan terlebih dahulu. Haha, Yongzi, hiburan apa lagi di masa depan? Pikirkan tentang dapur pribadi klub Taoyuan kita. Ini bukan hanya lingkungan yang bagus, tapi yang terpenting adalah rasa masakannya juga kelas 1. Tolong punya teman di sini untuk makan, nak. Tentu saja dibandingkan mencicipi makanan, setiap orang masih berkomunikasi satu sama lain.
Tujuan utama datang ke sini bukan untuk makan. Mereka lebih mementingkan platform Taoyuan, dan jaringan yang dapat diperluas di sini. Oleh karena itu, dinding lompat Buddha di dapur pribadi Lingqi dapat menciptakan efek seperti itu di lingkungan ini, dan harus dikatakan bahwa ini adalah sebuah kemenangan. Ma Yun, Ma Huazhen dan yang lainnya mau tidak mau mencicipinya. Setelah mereka kembali, mereka mengacungkan jempol kepada Xia Ruofei. Sebagai penduduk asli provinsi Guangdong, Ma Hua sangat suka makan, dan memiliki wawasan unik tentang makanan. Dia tersenyum dan berkata kepada Xia Ruofei, "Xia Zong, dinding lompat Buddha Anda benar-benar sempurna. Saya pernah makan dinding lompat Buddha paling otentik di Sanshan, tetapi rasanya jauh lebih sedikit dibandingkan dupa altar besar saat ini. Kami, Jiangnan, juga ingin memperkenalkan hidangan ini." Ma Yun mau tidak mau berkata, "Musim panas, dapur pribadimu bisa bekerja sama dengan kami." Bahkan sebelum saya berbicara dengan Xia Ruofei, MCA berkata sambil tersenyum, "Saya ingin menambahkan hidangan ini ke kantin staf grup Pinguin kami." Rendah. Ma Yun mencibir. Setiap orang setara dalam hal makan. Ma Huagan membalas. "Jangan berpikir bahwa ada sedikit uang buruk, kamu dapat menghilangkan kekuatan orang lain untuk mencicipi makanan." Kata-kata Ma Huayu membuat Liu Dong, Cheng Hao dan yang lainnya tertawa dan tertawa. Untuk mengatakan, ada beberapa uang bao, ada satu di ruangan ini, dan itu tidak dalam kisaran ini. MCA bahkan pernah mengatakan bahwa dia malah membobol dirinya sendiri. Xia Ruofei melihatnya dan berkata, "Mama, Xiao Mage, dinding lompat Buddha adalah dapur pribadi Lingke, yang juga diundang secara khusus oleh klub Taoyuan kami. Setiap orang termasuk dalam hubungan kerjasama, jadi jika Anda ingin bekerja sama, Anda dapat menghubungi restoran Lingji." Kelompok itu berkata, "Saya yakin mereka akan dengan senang hati mencoba kerjasama seperti itu." Makanan Lingqi, Liu Dong, yang belum berbicara, berkata pada dirinya sendiri, lalu dia menembak keningnya dan berkata, "Musim panas, sepertinya ini urusan pacarmu." Hubungan antara Xia Ruofei dan Ling Qingsui, selama orang-orang yang sedikit memperhatikan berita hiburan, sebagian besar jelas. Ma Yun haha tersenyum dan menunjuk ke arah Xia Ruofei dan berkata, "Musim panas tidak baik. Sebenarnya ingin lolos begitu saja. Untungnya, Liu selalu mengingatkan kita. Xia Zong, karena ini adalah industri pacarmu, itu bukan orang luar. Baiklah, Anda harus membantu meningkatkan kerjasama, itu tergantung pada Anda." Ma Huazhen juga mengangguk dalam posisi serius dan berkata, "Ya, Xia Zong, saya juga sangat tulus, ingin memperkenalkan perusahaan catering berkualitas tinggi, dan memasuki kantin staf kami." Xia Ruofei bercanda, "Saya dapat membantu pertandingan, tidak masalah. Tetapi jika semuanya sudah selesai, bagaimana kamu bisa berterima kasih padaku?" Ma Yun menggaruk kepalanya dan berkata, "Apakah kamu ingin, biarkan Xiao Mao memberimu beberapa koin?" Semua orang mendengar kata-katanya dan tertawa, dan bahkan Ma Huazhen tidak bisa menahan tawa. Xia Ruofei tampak tak berdaya dan berkata, "Ini benar-benar potongan rambut." Faktanya, apakah itu di klub Jiangnan, atau di kantin staf grup Pinguin, jika dapur pribadi Lingji benar-benar dapat dimasuki, itu tidak dapat dihitung untuk promosi ketenaran, dan tata letak Ling Xiaotian selalu berkembang. Untuk kerjasama seperti itu, dia yakin itu adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, meskipun Xia Ruofei enggan melihat isi hatinya, dia akhirnya menyetujuinya dan mengatakan bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menengahi dan bekerja keras untuk mendorong kerjasama. Pengaruh Ma Yun dan orang lain di Tiongkok tidak kalah dengan pengaruh beberapa keluarga kaya kelas menengah, sehingga dari waktu ke waktu seseorang datang untuk menyapa dan menyerahkan kartu nama. Ketika mereka melihat seorang teman yang akrab satu sama lain, mereka juga akan mengambil gelas itu dan berjalan beberapa patah kata. Untuk acara sosial seperti itu, Ma Yun dan yang lainnya telah mengalaminya berkali-kali, dan mereka semua berada dalam posisi yang baik. Namun, Xia Ruofei sendiri tidak terlalu menyukai hiburan sosial, jadi selain makan di meja, di lain waktu pada dasarnya duduk dalam posisi agak pojok, menyaksikan Zhao Yongjun dan yang lainnya berbalik, dia sendiri senang. Setelah upacara pembukaan, Ma Yun dan yang lainnya mundur bersama Xia Ruofei lalu pergi. Banyak tamu menginap dan merasakan berbagai proyek rekreasi dan hiburan di Taoyuan.
Kalau ada pengalaman tentu akan menghasilkan konsumsi. Penghasilan pertama setelah pembukaan Taoyuan akan segera menghasilkan beberapa teman Song Rui untuk bermain di lapangan golf kecil. Wajar jika membayar untuk tempat seperti itu. Xia Ruofei awalnya ingin kembali bersama Ling Qingsui dan Song Wei. Namun, setelah Buddha melompat ke dinding, banyak tamu langsung memesan dinding melompat Buddha malam ini, dan hidangan khas lainnya juga sangat populer, jadi Ling Qingsui juga ada di restoran pribadi. Saya sibuk dengan staf di sana. Jadi Xia Ruofei pergi saja bersama Song Wei, Zhu Yi dan Song Rui, dan pergi ke lokasi syuting, aspirasi kehidupan, tidak jauh dari situ, lalu pergi ke danau sebentar. Saat mereka berjalan di sepanjang jalan tepi danau, Zhao Yongjun menelepon. Xia Ruofei menjawab dan tersenyum dan berkata, "Dokter, kakak, Anda bisa minum sedikit." "Jangan minum sedikit pun." Zhao Yongjun berkata sambil menghela nafas sedikit, tersenyum dan berkata, "Bukan itu masalahnya, minuman teman itu jelas di hatinya. Jika kamu terbang, Zhou Xiu saja temukan aku, ingin berbicara denganmu lagi, kamu sekarang nyaman." Zhou Leiyun. Xia Ruofei melahirkan sebuah pertanyaan. Sebelum insiden Zhou Yuan terungkap, apa yang ditemukan Zhou Leiyun untuk dirinya sendiri. Namun, wajah Zhao Yongjun harus diberikan. Xia Ruofei berkata dengan sedikit mengumbar, "Dokter Zhao, aku tidak ada urusan. Karena dia ingin bertemu dengan saya, Anda meminta seseorang untuk mengatur ruang resepsi kecil. Aku akan lulus sebentar lagi." "Oh." Zhao Yongjun berkata, "Berikan padaku. Atur segera." Xia Ruofei mendengar suara Zhao Yongjun sedikit bersemangat. Meski tidak mabuk dan tidak memperhatikan personel, ia pasti banyak mabuk. Setelah Xia Ruofei menutup telepon, dia berkata kepada Song Wei dan yang lainnya, "Saya harus pergi, Zhao Dage sedang mencari saya. Anda harus bermain di sini dulu. Saya akan kembali lagi nanti." Song Rui melambaikan tangannya dan berkata, "Pergi. Pergi. Jangan senang dengan kami." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Siswa Yi, didik dan didik keluargamu Song Rui, anak ini semakin bertambah gila." Kali ini, Song Wei juga berkata sambil tersenyum, "Aku tidak akan tinggal sebagai bola lampu, ayo pergi. Bersama, aku akan mencari Sue Sueji." "Baiklah." Xia Ruofei mengangguk dan berkata. Jadi dia membawa Song Wei ke gedung utama clubhouse dan menyerahkan ruangan itu kepada Song Rui dan Zhu Yi. Song Wei pergi ke dapur pribadi Lingji untuk mencari Ling Qingsui, sementara Xia Ruofei naik ke atas. Zhao Yongjun baru saja mengatur ruang pertemuan kecil, dan mendorong pintu ke dalamnya. Zhao Yongjun dan Zhou Leiyun sedang duduk mengobrol dan melihat Xia Ruofei masuk. Kedua pria itu berdiri serempak dan melangkah maju. "Musim panas." Zhou Leiyun berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya, "Maaf lagi. Aku dulunya adalah anakku Zhu Yuan." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Zhou Zong, hal itu telah berlalu. Zhao Dao mengenalku sebagai seseorang. Saya bukan tipe orang yang bertatap muka, dan orang di belakangnya mengandalkan buku pos, jadi hal ini tidak akan terjadi di masa depan." "Bagus. Musim panas banyak kaum liberal, terima kasih untuk Zhou Yuan," kata Zhou Leiyun. Zhao Yongjun berkata sambil tersenyum, "Chou saudara, aku akan memberitahumu. Jika Fei adalah orang yang sangat marah, dan dia tidak akan memiliki banyak tikungan, masalah ini akan terungkap, siapa yang akan berada di masa depan. Jangan sebutkan dia." "Aku tahu, Yongjun," kata Zhou Leiyun. Xia Ruofei memandang Zhou Leiyun, dan bertanya sambil tersenyum, "Zhou Zong, Anda telah bertemu secara khusus dengan saya. Ini seharusnya lebih dari sekadar permintaan maaf. Apa yang dapat saya lakukan untuk menyingkir? Saya orang yang jujur dan jangan suka membungkuk. Jalan lurus saja."